Pada zaman dahulu kala, di pesisir utara Pulau Jawa, terdapat sebuah kerajaan kecil bernama Kerajaan Banten Girang. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja bijaksana bernama Prabu Kelanaswara. Ia memiliki seorang putri cantik jelita bernama Putri Mayangsari. Sang putri terkenal tidak hanya karena kecantikannya tetapi juga karena kebaikan hatinya. Suatu hari, seorang pangeran dari kerajaan seberang bernama Pangeran Samudra datang melamar Putri Mayangsari. Namun, sang putri menolak dengan halus, karena hatinya telah tertambat pada seorang pemuda nelayan bernama Raden Jakawira. Mengetahui hal ini, Pangeran Samudra merasa marah dan sakit hati. Ia bersumpah akan merebut Putri Mayangsari dengan cara apapun. Pangeran Samudra lalu mengerahkan pasukan besar untuk menyerang kerajaan Banten Girang. Pertempuran sengit pun terjadi antara pasukan kerajaan dan pasukan Pangeran Samudra. Demi melindungi rakyatnya, Prabu Kelanaswara mengungsikan Putri Mayangsari dan Raden Jakawira ke sebuah pulau terpencil di Laut Utara. Namun, Pangeran Samudra tidak tinggal diam. Ia mengejar mereka hingga ke pulau tersebut. Dengan penuh kesedihan, Putri Mayangsari dan Raden Jakawira berdoa kepada para dewa agar mereka tidak jatuh ke tangan Pangeran Samudra. Doa mereka dikabulkan. Saat pasukan Pangeran Samudra tiba di pulau itu, tiba-tiba laut bergelombang dahsyat dan ribuan pulau kecil muncul dari dalam laut, menghalangi perjalanan Pangeran Samudra. Pasukan Pangeran Samudra pun tersesat dan akhirnya terhempas ombak ganas. Pulau tempat Putri Mayangsari dan Raden Jakawira berada akhirnya berubah menjadi pulau yang subur dan indah. Seiring waktu, pulau-pulau kecil yang muncul itu kini dikenal sebagai Kepulauan Seribu. Masyarakat percaya bahwa setiap pulau di sana memiliki kisah mistis tersendiri dan merupakan saksi bisu dari kisah cinta dan keberanian Putri Mayangsari dan Raden Jakawira. Seiring berjalannya waktu, legenda ini diwariskan turun-temurun. Beberapa nelayan yang tinggal di Kepulauan Seribu mengaku pernah melihat bayangan sepasang kekasih berjalan di tepi pantai saat senja, diyakini sebagai roh Putri Mayangsari dan Raden Jakawira yang terus menjaga pulau-pulau tersebut. Pulau di mana mereka bersembunyi akhirnya dikenal sebagai Pulau Dewata, yang diyakini memiliki aura magis dan perlindungan dari roh leluhur. Para nelayan setempat sering mengadakan upacara adat untuk menghormati arwah mereka dan meminta berkah keselamatan saat melaut. Di sisi lain, kisah Pangeran Samudra berakhir tragis. Konon, ia tidak pernah kembali ke kerajaannya, dan arwahnya dipercaya masih berkeliaran di perairan Kepulauan Seribu. Banyak nelayan melaporkan adanya badai tiba-tiba atau angin kencang saat melewati perairan tertentu, diyakini sebagai kemarahan Pangeran Samudra yang belum menemukan ketenangan. Hingga kini, Kepulauan Seribu tetap menjadi tempat yang penuh dengan keindahan sekaligus misteri. Legenda ini terus diceritakan, mengingatkan bahwa cinta sejati dan pengorbanan mampu mengubah nasib sebuah tempat dan meninggalkan jejak sejarah yang abadi. Seiring berjalannya waktu, legenda ini diwariskan turun-temurun. Beberapa nelayan yang tinggal di Kepulauan Seribu mengaku pernah melihat bayangan sepasang kekasih berjalan di tepi pantai saat senja, diyakini sebagai roh Putri Mayangsari dan Raden Jakawira yang terus menjaga pulau-pulau tersebut. Pulau di mana mereka bersembunyi akhirnya dikenal sebagai Pulau Dewata, yang diyakini memiliki aura magis dan perlindungan dari roh leluhur. Para nelayan setempat sering mengadakan upacara adat untuk menghormati arwah mereka dan meminta berkah keselamatan saat melaut. Di sisi lain, kisah Pangeran Samudra berakhir tragis. Konon, ia tidak pernah kembali ke kerajaannya, dan arwahnya dipercaya masih berkeliaran di perairan Kepulauan Seribu. Banyak nelayan melaporkan adanya badai tiba-tiba atau angin kencang saat melewati perairan tertentu, diyakini sebagai kemarahan Pangeran Samudra yang belum menemukan ketenangan. Selain kisah mereka, Kepulauan Seribu juga memiliki beberapa lokasi yang dikenal angker. Salah satunya adalah Pulau Onrus, bekas tempat karantina penyakit pada masa kolonial. Konon, suara-suara aneh sering terdengar di malam hari, dan beberapa wisatawan mengaku melihat sosok bayangan berjalan di reruntuhan bangunan tua. Pulau Kelor juga tak kalah mistis. Pulau ini memiliki benteng peninggalan Belanda yang sering dikaitkan dengan suara-suara gaib. Ada yang mengatakan pernah mendengar suara langkah kaki tanpa ada orang di sekitarnya. Penduduk setempat percaya bahwa arwah prajurit yang gugur di masa lalu masih menghantui tempat itu. Hingga kini, Kepulauan Seribu tetap menjadi tempat yang penuh dengan keindahan sekaligus misteri. Legenda ini terus diceritakan, mengingatkan bahwa cinta sejati dan pengorbanan mampu mengubah nasib sebuah tempat dan meninggalkan jejak sejarah yang abadi. Namun, bagi mereka yang percaya, jejak mistis dari masa lalu tetap terasa di beberapa sudut kepulauan ini, menjadikannya tempat yang tak hanya eksotis,
tetapi juga syarat akan misteri yang belum terungkap sepenuhnya.